yang semoga menjadi wasilah untuk kita terus berkarya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian kali ini insya Allah akan membahas topik yang baru, yakni membahas kitab Matan Safinatun Najah yang alhamdulillah memuat banyak topik seperti rukun iman dan rukun Islam. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru ini ngaji sore kali ini, Ustaz Hasim Ikhwanuddin. Assalamualaikum Ustaz. Sehat ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sudah hampir 2 bulan ya Ustaz? Nggak ketemu. Iya. Okay. Baik. Tanpa berlama-lama, pada beliau kami persilahkan. Iya, cek suara saya sudah masuk Mas? Alhamdulillah lancar Ustaz. Iya, saya izin share screen nggih. Nggih. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, teman-teman ini ngaji rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar, ya, terutama belajar Al-Qur'an, belajar agama kita, belajar tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Karena tidak ada sesuatu yang paling penting ya di kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah ibadah. Dan itulah tujuan kehidupan kita sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah terbesar dan ibadah yang paling agung ya sebagaimana para ahli tafsir mengatakan ya liya'budun ay liwahidun, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun ibadah yang ya sah dan diterima oleh Allah kecuali ya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, ini ada suara-suara yang lain nggak selain suara saya Mas Nanda? Mungkin sedikit noise tapi insya Allah aman Ustaz. Iya, soalnya di sana itu ada yang nyetel musik. Mungkin saya mohon maaf ya, saya pindah ke tempat yang lain ternyata di sana nyetel. Cuman ini nggak separah di rumah. Di rumah parah banget ya. Ya di sini mending lah ya. Insya Allah, musiknya ya. alhamdulillah nggak masuk Ustaz. Oh, nggak masuk ya. Nggak Ya, aman-aman insya Allah. Ini saya pakai headset hadiah dari teman-teman ya. Masya Allah sangat bermanfaat. Ya, ini membuat mungkin ada noise cancellation-nya ya. Jadi alhamdulillah ini bisa bermanfaat sekali. Baik. Nah, pada sore hari ini kita, sebagaimana dikatakan oleh Mas Nanda tadi, insya Allah kita akan membahas satu buku baru. Ini menarik sekali ya, karena sebenarnya buku ini biasanya dipelajari di pondok. Dan orang-orang pondok yang biasanya mereka menggeluti buku ini. Namun menjadi keistimewaan dan menjadi ya anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa belajar buku ini meskipun kita tidak mondok, meskipun kita tidak berada di pondok pesantren. Nah, inilah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya menghatamkan Safinatun Najah ini mungkin 2 kali atau 3 kali. Cuman saya nggak paham ya. Harus zaman SD saya khatam buku ini. Kemudian setelah besar ya atau setelah dewasa baru ngerasa pentingnya belajar buku ini. Karena ini berkaitan dengan amal-amal ibadah kita setiap hari. Nah, karena kemarin ditawarkan ya bagaimana supaya kita belajarnya itu terstruktur,
sistematis dan apa namanya manfaat yang didapatkan dari belajar itu lebih besar, makanya saya mengusulkan untuk memakai buku ini. Karena tidak ada satupun seorang muslim yang mereka merasa tidak butuh dengan buku ini. Ya. Karena buku ini berisi tentang yang pertama adalah tentang tauhid tentang akidah, yang kedua adalah tentang rukun Islam. Yang dikatakan oleh para ulama, ilmu yang paling penting dan ini kita pelajari di di pelajaran Ta'limul Muta'alim kemarin ilmu yang paling penting yaitu ilmu hal, yang paling penting adalah satu akidah atau tauhid, yang kedua adalah ilmu tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Ini yang paling penting. Sehingga buku ini memuat ilmu-ilmu yang paling penting, ilmu agama yang paling penting di antara ilmu-ilmu agama yang ada. Ada ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, ada ilmu waris dan lain-lain, itu banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah apa yang ada di buku ini. Dan insya Allah nanti akan kita baca karena ada terjemahnya. Nanti mungkin saya minta bantuan Mas Nanda sebagai host untuk membaca. Nanti saya akan sedikit memberikan keterangan biar tidak satu arah. Mungkin nanti di antara beberapa peserta juga mungkin saya minta untuk membaca nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terus share screen, jadi nanti bisa kita baca. Teman-teman kalau ada buku cetaknya atau ada buku yang fisik gitu yang hard copy, nanti bisa dipakai untuk menulis catatan-catatan sendiri kalau misalnya saya memberikan catatan. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca dan insya Allah akan menyelesaikan buku Safinatun Najah, yaitu buku tentang fikih di dalam madhab Imam Syafi'i. Dan sebelum kita masuk pada buku, perlu saya kasih catatan teman-teman Sebagian orang mengatakan bahwasanya buku Matan Safinatun Najah adalah buku yang nggak berdalil. Ini buku apaan? Nggak ada hadis Nabi, nggak ada ayat Al-Quran begitu Nah ini yang banyak tersebar di tengah-tengah, terutama mereka yang ngaji gitu yang baru ngaji, yang baru semangat-semangatnya, mereka kemudian mengatakan jangan ngaji itu nggak ada dalilnya gitu Nah perlu kami luruskan bahwasanya kitab Safinatun Najah yang ada di hadapan kita memang tidak ada dalilnya. Silakan cari hadis mungkin ada 1-2 ataupun ayat Quran yang dicantumkan dalam buku ini itu enggak ada. Kenapa? Karena ini adalah saripati dan ringkasan dari dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab fikih yang tebal-tebal. Kenapa kok tidak disertakan dalil? Karena tujuannya mempermudah kita yang baru belajar supaya tidak tersibukkan dengan bagaimana cara berdalil. Jadi dalil itu sebenarnya teman-teman adalah makanannya para ulama dan orang-orang yang belajar. Dalil itu adalah makanan para ulama dan orang-orang yang belajar, dalam hal ini talibul ilmi, santri, saya sama jenengan ini. Cuman di awal-awal itu jangan kita tersibukkan dengan itu. Kenapa? Karena kita mau beribadah, yang dituntut dari ibadah itu adalah sesuai syarat dan rukunnya, kemudian ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, kita nanti tidak tersibukkan dengan dalil. Kenapa? Satu dalil bisa jadi pemahamannya beda di antara satu ulama dengan yang lain. Nah, ini tuh tambah bingung lagi. Ini kata Imam Syafi'i saya kasih contoh saja biar teman-teman aware gitu tentang masalah dalil. Di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan idza qumtum ila shalah dan seterusnya. Kemudian ketika batal wudu kita diperintahkan untuk wudu. Salah satu pembatal wudu adalah di dalam Al-Qur'an aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita menyentuh wanita. Ayatnya sama. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh di sini menyentuh yang kita pahami. Menyentuh gitu loh. Tanpa ada penghalang, kulit ketemu kulit, itulah menyentuh. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Kenapa ayat Al-Quran tidak ada majas?
Ya, ayat Al-Qur'an itu semuanya adalah apa? Jelas, tidak mengandung apa namanya? Majas-majas. Ya, tidak sebagaimana di dalam bahasa Indonesia ada majas ini, ada majas itu begitu ya. Al-Qur'an tidak, ya. Sehingga beliau katakan ya itu, nyentuh ya nyentuh, tidak dimaknai dengan makna yang lain. Sedangkan ulama yang lain ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Tapi dimaksud menyentuh di sini adalah mohon maaf hubungan suami istri. Loh kok bisa? Di situ kan cuma bilang menyentuh doang, tidak ada menyentuh yang lain. Itulah ya apa namanya pemahaman para ulama. Ini sama-sama ada dalilnya. Sehingga kalau kita baru awal-awal belajar sudah tersibukkan dengan hal semacam ini nanti pusing. Loh kata ulama A begini, maksud dalil ini. Oh, kata ulama B maksud dalil ini tuh begitu. Mana yang benar? Nah, ini santri ya kita yang baru awal-awal belajar nanti jadi bingung. Ya, maka buku-buku semacam Safinatun Najah ini adalah untuk ya ihtirazan. Ihtirazan itu artinya untuk menanggulangi, jaga-jaga supaya nanti orang-orang yang belum awal-awal belajar mereka tidak bingung dengan masalah-masalah perbedaan pendapat ulama. Mungkin begitu ya bisa dipahami ya. Sehingga apa yang ada di buku Safinatun Najah ini adalah inti sari dari dalil-dalil. Ya, inti sari dari dalil-dalil yang disimpulkan oleh para ulama, ditulis oleh para ulama, oh ini loh dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah berkaitan dengan masalah salat dikumpulkan dalam bab ini. Ya. Kenapa kalau kita belajar langsung dari dalil, ayo kita belajar fikih salat dari Sahih Bukhari misalnya. Wah, pusing kita. Ya, Sahih Bukhari itu berapa banyak hadisnya. Ya, maka dari itu adanya buku semacam ini adalah di antara apa? Jasa para ulama. Ya, di antara jasa para ulama terhadap kaum muslimin sehingga mereka bisa belajar ya dan sudah disimpulkan. Ya, sudah disimpulkan. Baik. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari berkaitan dengan buku-buku semacam ini karena buku-buku semacam ini tidak sedikit, banyak sekali. Ya. Baik. Adapun nanti saya ketika menyampaikan kemudian saya tambahkan dalil tidak masalah. Kenapa? Ini penjelasan begitu. Tapi yang ada di buku adalah kesimpulan dari dalil. Jadi ingat ya, bukan tidak ada dalilnya, tapi itu kesimpulan dari dalil yang dituliskan oleh para ulama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, kita akan mulai dari muqaddimah atau pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-musannifu ya, al-imam penulis buku ini kita lihat di depan ya. Kita kenalan dengan penulis. Itu al-imam Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Jawi. Beliau aslinya adalah orang Hadramaut ya. Beliau aslinya adalah orang Hadramaut, kemudian beliau hijrah ke Jawa ya. Hijrah ke Jawa, kemudian beliau menyusun buku ini. Dan kalau tidak salah beliau menyusunnya ketika berada di Jakarta, di Batavia zaman dulu. Ya, ini di sini dikatakan ya. Pembaca Budiman, Kutaib ini atau buku kecil ini dari matan Safinatun Najah ini adalah matan yang banyak dikaji oleh santri Nusantara. Karena penyusun matan ini bermadhab Syafi'i, di mana beliau lahir di Hadramaut Yaman, yang hijrah berdakwah di Batavia, Jawa pada saat itu. Belum Jakarta ya, pada saat itu belum jadi Jakarta. Ya, dan beliau pun meninggal di sana. Mempelajari suatu madhab dengan memulainya dari matan kecil adalah sebuah keharusan bagi penuntut ilmu agar dia memiliki pegangan dan memiliki sedikit wawasan tentang madhabnya. Ya, jadi kalau kita awal-awal belajar itu cukup satu dulu, ya, jangan dikasih perbedaan, ya, boleh nanti dikasih wawasan supaya tidak taksub, supaya tidak ini. Nah, ketika kita sudah naik tingkat, naik level, baru kita dikasih tahu, oh ternyata ada pendapat lain. Iya, tujuannya apa? Supaya kita tidak menganggap ini pendapat yang paling benar, yang lain salah semua, tidak. Begitu ya. Ini diantara tujuan ya kita memulai dari buku ini. Baik. Nah, ini jadi penulisnya namanya adalah Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala.
Kita langsung di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Jawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ini mukaddimahnya ringkas sekali teman-teman. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengannya kami meminta pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dengan Allah kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Ini adalah akidah seorang mukmin. Dan ini adalah di antara prinsip seorang mukmin. Dia di dalam melakukan apapun aktivitas, baik itu aktivitas berkaitan dengan akhirat, ya, urusan agama maupun urusan dunia, dia minta tolongnya hanya kepada Allah. Tidak mengandalkan kemampuan dirinya, tidak mengandalkan kemampuan akalnya, tidak mengandalkan kemampuan fisiknya. Fisik, mungkin orang yang sepedaan setiap hari, orang yang jogging setiap hari mungkin fisiknya sangat kuat, sehat. Tapi kemampuan dalam urusan agama, berangkat sholat jamaah, itu dari Allah. Ya, itu dari Allah, bukan dari fisiknya. Harusnya kalau fisik seorang itu sehat, dia yang paling semangat untuk berangkat sholat jamaah. Kan kayak gitu logikanya ya. Ya. Tapi ternyata apa? Ada orang yang buta, ada orang yang mungkin pakai, mohon maaf, teken. Ya, apa bahasa Indonesianya teken ya? Tongkat gitu ya, tongkat untuk berangkat ke masjid, ya. Padahal dia mungkin tidak sesehat mereka yang jogging, dan jogging malah tidur ketika sholat berjamaah. Yang tukang jogging, yang tukang apa namanya, sepedaan gitu ya, ini malah nggak berangkat sholat jamaah. Berarti apa? Kemampuan dalam urusan agama itu adalah dari Allah. Makanya kita minta tolongnya sama Allah. Begitu pula dalam urusan dunia. Ya, saya kasih contoh urusan dunia, misalnya ada orang daftar SBMPTN, orang daftar mau kuliah gitu ya. Ya, kita sudah belajar, ikut bimbel, bahkan kita belajarnya sudah pontang-panting, bahkan kita belajarnya sudah apa namanya, sampai titik darah penghabisan untuk mempersiapkan ya ujian masuk ke suatu perguruan tinggi negeri. Ya, tapi apakah kepintaran kita, kecerdasan kita, otak kita, inikah yang menentukan kelulusan kita? Jawabannya bukan. Allah. Betapa banyak mereka yang lebih pintar, mereka yang lebih mungkin apa namanya layak gitu, tapi mereka nggak masuk. Kenapa? Karena memang Allah yang menentukan. Ya. Kemudian di antara contoh bahwasannya perkara dunia itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja ya, ya. Kita lihat orang kerja, orang yang paling keras pekerjaannya, paling banyak kerjaan fisiknya, tentunya dia yang paling kaya raya harusnya. Kuli bangunan, kuli panggul gitu ya, kuli atau tukang yang ada di mana, tempat-tempat yang berat gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Yang kaya justru mereka yang cuma duduk di kursi. Yang cuma duduk di kursi, mereka cuma ongkang-ongkang gitu ya. Itu yang kaya. Ini yang apa namanya? Yang bekerja keras malah mereka ya miskin-miskin saja. Kenapa? Urusan dunia itu Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberi. Bukan fisik kita yang menentukan. Begitu ya. Jadi jangan pernah merasa fisik kita mampu, merasa fisik kita bisa, kemudian kita melupakan pertolongan Allah. Kemudian kita merasa tidak perlu mohon pertolongan kepada Allah. Ini keliru sekali. Maka dari itu, siapa saja yang ingin urusan agamanya, urusan akhiratnya Allah lancarkan, urusan dunianya Allah lancarkan, minta tolongnya hanya kepada Allah. Jangan kepada selain. Jangan pada fisik kita, jangan kepada ya kemampuan diri kita. Baik. Kemudian ya segala puji bagi apa namanya, wassallallahu ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, penutup para nabi, pada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Wala haula, dan tidak ada daya dan upaya ya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan dari Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Tayyib. Ini mukaddimah dari penulis. Sekarang ya,
Mas Nanda yang baca ya. Di antara adab ketika membaca buku adalah mendoakan penulis ya. Mungkin saya ajari Mas Nanda ketika membaca buku mungkin bisa diawali dengan ya kalau mau pakai bahasa Arab qala al-muallif atau al-musannif. Qala al-musannif rahimahullah atau rahimahullahu taala begitu. Atau mau pakai bahasa Qala, Indonesia? saya coba aja Ustaz. Iya, pakai bahasa Arab ya biar latihan ya. Silakan. Qala al-musannif Rahimahullah. rahimahumullah ta'ala. Nah, Nah, langsung dibaca ini. langsung ya Ustaz. Ya, langsung. Arkanu al-Islami khamsatun. Syahadatun an ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iqamus shalah, ita'uz zakah, shaumur Ramadan, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian terjemahnya. Pasal rukun Islam ada 5, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis, yaitu Syekh Salim Ibn Sumair al-Hadrami al-Jawi rahimahullah, memulai buku ini dengan arkanul Islam, yaitu pilar-pilar agama Islam. Pilar, ya, atau rukun dalam bahasa Arab, ya, berarti apa? Dia yang menopang agama Islam. Ya, agama Islam itu bisa tegak, agama Islam itu bisa berdiri tegak, ya, dengan 5 rukun ini. Sehingga siapa saja yang dia ya merobohkan satu tiang agama, satu rukun agama, maka ya akan merobohkan agamanya. Ya, ibaratnya kalau satu tiang nggak dia kerjakan, maka ya akan sangat ya mungkin agamanya akan roboh. Dan tiang yang tidak ada tawar-menawar adalah yang pertama, yaitu rukun, yaitu syahadat. Ini syahadat ini wajib, tidak boleh tidak. Adapun rukun yang lain ya, ada zakat, ada salat, zakat, puasa, haji, itu memiliki ketentuan-ketentuan sendiri. Ya, bagaimana hukum meninggalkannya, bagaimana orang-orang yang tidak melakukannya, itu ada perinciannya. Kalau nomor 1 tidak bisa, tidak ada tawar-menawar. Ya, harus ya seorang yang muslim dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada ya utusan ya atau tidak ada dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua ada salat. Yang ketiga ada puasa atau maksud kami zakat, ya, melaksanakan zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu jalannya. Nah, ini yang akan kita bahas di buku ini ya. Nanti salat, zakat, puasa, dan haji insya Allah. Nah, kita lanjutkan dengan poin berikutnya, atau pasal berikutnya. Silahkan Mas Rizky mungkin kalau mau menyumbang ya, ikut membaca, fadhal. Bagaimana saya tadi doanya yang di awal? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah. Arkanul imani sittah. An tu'mina billahi malaikati wa kutubihi rusulihi bil yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Nah, artinya? Pasal rukun iman ada 6. Iya, ini tipe ini ya. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah. Nah, baik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman sebagaimana dikatakan di dalam hadis ya. Itu hadis Jibril ya. Baik rukun Islam maupun rukun iman itu ada di hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril bukan menyamar sih
datang dalam wujud seorang manusia. Kemudian beliau ya mengajarkan kepada Nabi SAW rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan ihsan, serta berkaitan dengan tanda-tanda qiyam. Nah, di rukun iman ini kata Nabi SAW, rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Satu, iman kepada Allah. Kemudian beriman kepada ya malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah ya beriman kepada takdir, baik itu takdir yang enak ya, takdir yang kita suka, takdir yang baik, maupun takdir yang buruk, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di poin yang atau di pasal yang kedua ini, Syekh Salim bin Sumair rahimahullah taala ya menunjukkan pentingnya rukun iman sama dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam tidak dilakukan, maka dia akan meruntuhkan keislaman seseorang. Sedangkan rukun iman jika tidak dilakukan oleh seseorang, maka bisa meruntuhkan keimanannya. Dan perlu diketahui juga, rukun iman yang 6 ini adalah konsensus, kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau mereka, siapapun ya, Islamnya, ormasnya, ya, apapun afiliasinya gitu ya, kalau mereka komitmen dengan rukun iman yang 6 ini, maka mereka adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tidak pandang dia Muhammadiyah, tidak pandang dia Persis, tidak pandang dia Al-Irsyad, tidak pandang dia NU dan seterusnya. Kalau dia komitmen dengan ini, maka dia adalah ahlus sunnah, ya. Dan ahlus sunnah ini ya sesuai dengan kadar mereka ya terhadap rukun iman ini. Ya, jadi tidaklah baik, tidaklah benar ya kalau seorang mengaku paling ahlus sunnah gitu ya. Ya, padahal dia ya tidak peduli dengan rukun iman misalnya. Ya, tidak peduli dengan sunnah Nabi, tidak peduli dengan aturan-aturan syariat, yang aku paling ahlus sunnah. Ya, siapa yang paling peduli dengan rukun iman, dia paling perhatian dengan rukun iman, amalan wa i'tiqadan, baik dari sisi amal maupun keyakinan, maka dialah ahlus sunnah. Ya, semakin dia tidak peduli, ya semakin dia tidak ahlus sunnah gitu ya. Tidak ahlus sunnah. Kenapa? Karena orang-orang Syiah, ya, mereka menambah rukun iman. Tambah dengan apa? Al-wilayah. Ya, nanti teman-teman kalau ketemu dengan rukun imannya Syiah, mereka tambahkan ada al-wilayah. Ya, wilayah itu apa? Ya, kewalian. Ya, bahwasanya wali, ya bahwasanya Ali ya, bahwasanya Ali itu waliullah. Ya, itu tidak tawar-menawar, itu rukun iman mereka ditambahkan. Nah, maka mereka sudah keluar dari ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah lagi. Ya, kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Mereka punya rukun iman sendiri. Ya, ada satu rukun iman mereka yaitu keyakinan apa? Al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Oh, enggak iman, enggak kafir. Ya, orang enggak iman, enggak kafir, yaitu pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah. Ini mereka juga keluar dari ahlus sunnah. Dan sekte-sekte yang lain. Sekte-sekte yang menambah-nambahkan 6 ini, maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari ahlus sunnah. Jadi teman-teman ya, kalau ada seorang muslim, apapun backgroundnya, apapun ormasnya, dia ya masih meyakini rukun 6, ya rukun iman yang 6 ini, maka dia ahlus sunnah. Ya, tidak ditambah baiat kepada imamnya gitu ya, seperti Al-Da'i'i gitu ya. Mereka tambahkan ya baiat sebagai saya tidak tahu apakah persis itu jadikan rukun iman atau enggak, tapi itu bagian dari keimanan mereka. Ya, begitu ya. Baik. Adapun kita ya, apapun backgroundnya, apapun ormasnya, selama dia meyakini rukun iman yang 6 ini dan menjalankan dan meyakini rukun iman yang ke-6 ini, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya ya semakin ahlus sunnah jika dia semakin perhatian dengan rukun 6, ya rukun iman yang 6 ini. Semakin tidak perhatian, maka semakin ya dia jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada pembahasan makna kalimat tauhid. Silahkan Mas Nanda, bisa dibaca. Ini baca lagi Ustaz, qala al-musannifu. Nah, qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa ma'na la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin
fil wujudi ilallah. Nah, Pasal makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah dalam wujud selain Allah. saya bisa jazakumullah khairan. Kemudian makna kalimat tauhid, ya. Nah, ini salah satu di antara ciri khas Safinatun Najah. Diajarkan makna kalimat tauhid. Nanti ya pemaknaan kalimat tauhid ini tergantung siapa yang memberi penjelasan gitu. Kalau dia akidahnya benar, akidahnya bagus, menjelaskannya juga bagus. Ya, kalau dia mohon maaf kurang baik gitu ya, dia terjemahkan semaunya begitu ya. Nah, makna la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, nah, ini konsensus para ulama tentang makna kalimat tauhid adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Di sini ditambahkan fil wujud. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Fil wujudi maksudnya apa? Di alam semesta. Fil wujud di ya alam yang wujud ini, di alam semesta ini ya. Itu makna fil wujud. Ya, illallah kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang berhak disembah. Ya, inilah makna yang benar. Ya, tidak diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kalau terjemah tidak ada Tuhan selain Allah? Ini mengandung kemungkinan apa? Semua yang ya disebut Tuhan itu Allah. Berarti apa yang disembah sama orang Buddha itu juga Allah, disembah sama orang Nasrani juga Allah. Kenapa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Berarti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu juga Allah. Ini salah satu kemungkinan makna dari tiada Tuhan selain Allah. Berarti menganggap ya Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah itu juga Allah. Ini keliru. Maka yang benar dikasih tambahan tidak ada Tuhan yang berhak bihaqqin, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini yang benar di dalam memaknai kalimat tauhid. Nah, itulah yang disampaikan oleh para ulama. Ya, sehingga kalau teman-teman menerjemahkan syahadat ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, dikasih tambahan yang berhak disembah, yang berhak untuk diibadahi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu terjemah yang tepat seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan fikihnya ya. Pembahasan fikihnya. Baik. Silahkan ada yang mau baca yang lain mungkin? Mas Rizal mungkin silahkan. Namun Ustaz Afan. Ya, silahkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala alamatul bulughi salatun tamamu khamsa asyrata sanatan fil dzakari wal unsa al-ahdila mufid dzakari wa unsa litis sinina al-hadu fi al-haidu fi unsa litis sinina. Fasal tanda balik ada 3, yaitu 1. Umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. 2. Ihtilam mimpi basah bagi lelaki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Dan 3. Haid bagi perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Baik. Jazakumullah khairan. Nah, qala al-musannifu rahimahullah taala tanda balik. Kenapa penulis menempatkan tanda balik di poin pertama buku fikih ini? Ya, ini mungkin bisa ditambah jadi catatan atau jadi insight ya buat teman-teman ya. Karena yang akan punya kewajiban melakukan ibadah-ibadah yang akan disebutkan di buku ini adalah mereka yang baligh. Ya. Sehingga apa? Anak kecil ya atau yang belum baligh ya mereka belum punya kewajiban melakukan yang ada di dalam buku ini. Ya, mereka hanya dilatih, mereka hanya latihan. Sehingga kenapa poin balik ini taruh di depan? Karena mereka lah yang sudah terkena kewajiban. Atau bahasa ya fikihnya mukallaf. Ya, terkena kewajiban untuk melakukan perintah. Ya, terkena kewajiban untuk melakukan perintah. Ya, mukallaf ini sebenarnya tidak hanya baligh. Ya, karena harus ditambahi ya, baligh dan berakal. Dia sudah baligh sebagaimana ciri-cirinya nanti akan kita bahas.
dan berakal. Maksudnya berakal apa? Dia tidak gila, dia tidak mabuk, dia tidak pingsan. Ya, dia bukan orang yang, mohon maaf ya, idiot, bukan orang yang gila, bukan orang yang mabuk, dan bukan orang yang pingsan. Ya, kalau orang ya balik sudah memiliki ciri-ciri yang disebutkan di ciri-ciri balik, tapi dia gila. Mohon maaf, dia idiot misalnya, dia apa namanya, tidak memiliki akal yang sempurna misalnya, maka apa? Ya tidak punya kewajiban, ya tidak punya kewajiban meskipun sudah dewasa, meskipun sudah jenggotan, tapi karena gila atau karena dia idiot misalnya, maka tidak ada kewajiban. Ya, yang punya kewajiban adalah yang dia sudah ada ciri-ciri baligh ditambah berakal, ya, ditambah baik. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, tanda-tanda baligh ini dicek ya, sudah ada belum di diri kita ya. Itu ada 3. Nah, ini kan enak ya kalau belajar ya. Di antara enaknya belajar kitab-kitab matan itu ditentukan, oh 3. Orang udah balik itu gimana? Kamu cek coba. Ada nggak salah satu di antara dirimu ya, di antara 3 ciri-ciri ini? Ya. Kalau belum ada, oh berarti kamu belum balik. Kan enak, mudah belajarnya. Kalau kita tanda-tanda balik dikasih hadis panjang, ya, suruh nyimpulin sendiri, ya, suruh mengambil kesimpulan sendiri. Ini apa tadi tanda-tanda balighnya itu? Kita akan cepat lupa. Beda kalau apa? Tanda-tanda baligh ada 3. Cepat kita ya untuk ingat-ingatnya ya. Baik. Dikatakan oleh penulis, tanda-tanda baligh ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sana. Dia sempurna berusia 15 tahun. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Batas akhir seorang anak-anak dia itu ya dianggap bukan batas akhir, batas awal ya. Batas ya seorang anak dianggap baligh adalah 15 tahun. Ya. Ini adalah ciri-ciri yang paling ya umum. Kita katakan paling umum apa? Karena apa? Ciri-ciri ini digunakan untuk mereka yang tidak memenuhi kriteria atau ciri-ciri setelahnya. Yang kedua, yaitu mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, haid bagi perempuan. Ini ada anak laki-laki atau perempuan, belum haid perempuan, laki-laki juga belum mimpi. Ini udah 15 tahun kok dia belum mimpi. Ya, bagi laki-laki ya. Perempuan juga belum haid, juga belum mimpi. Tapi udah 15 tahun. Udah balik belum? Sudah. Baliknya dengan apa? Dengan usia 15 tahun. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kurang dari 15 tahun? Bisa. Jika dia ya telah mengalami 2 ya poin di setelahnya. Dia usianya baru 9 tahun, tapi sudah haid. Sudah balik belum kalau perempuan? Oh sudah, karena apa? Sudah haid. Meskipun belum 15 tahun. Jadi usia 15 tahun itu adalah batas bagi seorang anak kalau dia tidak mengalami haid bagi perempuan atau mimpi basah. Ya. Ini sudah gede kok belum haid ya kalau perempuan. Ini sudah gede kok belum pernah mimpi basah. Maka balighnya adalah dengan usia 15 tahun. Begitu. Ya. Mungkin bagi yang punya adik-adik udah SMA gitu ya. Kok kamu kayaknya suaranya kecil mulu gitu ya. Kamu udah mimpi basah belum? Belum misalnya. Kayak kamu udah 15 tahun, udah berarti sudah wajib melaksanakan kewajiban syariat. Gitu ya. Jadi ini tidak harus ada semua pada satu orang ya. Satu saja tanda-tanda baligh ini ya pada seorang laki-laki ataupun perempuan, maka dia sudah baligh. Misalnya ada seorang anak ya perempuan dia haid. Padahal usianya baru 9 tahun. Ya. Atau baru 10 tahun. Berarti sudah baligh. Karena sudah ada kriteria baligh. Atau anak laki-laki dia baru kelas 6 SD misalnya, baru 12 tahun. Sudah mimpi basah. Berarti apa? Oh dia sudah baligh. Meskipun belum usia 15. Ya meskipun belum usia 15 tahun. Kenapa? Usia 15 tahun itu adalah batas usia baligh bagi yang belum pernah bermimpi atau belum pernah haid bagi perempuan. Bisa dipahami insya Allah ya. Ini 3 tanda baligh. Ya, dengan usia yaitu 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, dengan mimpi basah ya bagi laki-laki ataupun perempuan, bagi perempuan ya khusus perempuan adalah haid. Ini 3
tanda-tanda balik. Sehingga kalau jenengan punya adik, baik laki-laki maupun perempuan, ditanya, kamu sudah ini belum? Ya pasti dapat pelajaran di sekolahan ya. Pelajaran biologi sudah dapat, pasti sudah ngerti. Kalau tidak, nanti diajarin. Dan sampai dia sudah gede, misalnya anak laki-laki, dia sudah mimpi basah, tidak bisa mandi besar, tidak bisa mandi junub. Nah, ini kan bahaya ya. Sudah besar, sudah balik, dia tidak bisa mandi junub. Padahal apa? Wajib ketika dia mimpi basah untuk mandi junub. Kalau tidak mandi junub nanti tidak sah sholatnya, ibadahnya. Ini urgensinya, ini pentingnya belajar ya mengetahui tanda-tanda balik. Ya, kalau tidak ngerti ya bagaimana dia akan bisa mandi junub. Begitu pula dengan perempuan. Perempuan apalagi lebih riuh lagi, lebih rumit lagi. Kenapa perempuan nanti dia harus tahu ya berhentinya haid, terus harus tahu ciri-ciri haid ya itu maksimal berapa hari, minimal berapa hari. Kemudian ciri-ciri darah haid itu seperti apa, bedanya apa dengan darah yang lain. Itu lebih rumit. Maka kalau dia tidak mengerti haid itu tanda balik, ini kasihan. Maka harus mengerti. Ya, bagi kita yang tidak ngerti, misalnya kakak laki-laki gitu, nggak ngerti masalah haid, dianjurkan untuk belajar. Coba kamu ngaji, cari pengajian-pengajian atau cari buku atau cari kajian penjelasan berkaitan masalah haid. Dan sampai dia sholat masih haid misalnya. Ini bahaya, bisa dosa. Nah, ini pentingnya kita mengerti apa? Tanda-tanda balik. Ya, tidak hanya untuk yang mengalami ya. Bagi kita yang sudah balik juga penting supaya Pak ngajari adik-adik kita. Mungkin orang lain yang bertanya bisa jadi gitu. Coba kalau bertanya sama orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka yang ilmunya mungkin terbatas, kemudian malah menyesatkan, ya, malah ini jadi bermasalah gitu ya. Mas, kok kata saya keluar ini basah-basah pas bangun tidur. Wah, paling itu ngompol aja. Padahal itu mimpi basah misalnya. Ini bahaya sekali kalau dia tidak menyampaikan ilmu. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengerti ilmu. Bukan hanya yang mengalami, tapi apa? Bagi yang mereka orang tua ataupun kita kakaknya gitu ya, ataupun bahkan mungkin kita orang lain, jika ada orang bertanya kita jadi ngerti. Misalnya ada orang nanya, "Oh, saya balik belum ya?" Kamu usianya berapa? 15 tahun belum? Oh, belum 15 tahun. Oh, kalau belum 15 tahun, tanya, sudah mimpi belum? Ya, mimpi apa gitu ya? Anak kecil kan masih polos gitu ya. Mimpi yang nikmat, mimpi yang keluar cairan yang lengket dari mohon maaf kemaluanmu. Oh, kayaknya udah pernah. Oh, kamu berarti sudah balik. Kalau jawab, oh belum pernah misalnya. Oh, berarti kamu belum balik. Ya. Yang perempuan juga demikian. Kamu sudah keluar darah belum dari mohon maaf kemaluan misalnya. Oh sudah keluar darah. Oh berarti apa? Kamu sudah balik. Sudah wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, harus menutup aurat. Ya, banyak konsekuensinya ya. Tidak boleh salaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, tidak boleh sembarangan buka-buka aurat. Itu diantara konsekuensi ya pentingnya ya, urgensi bukan konsekuensi ya. Urgensi pentingnya kita mengerti tanda-tanda balik. Karena dengan tanda-tanda balik ini kita jadi mengerti apa? Konsekuensi ya seorang yang sudah balik. Baik, barakallahu fikum. Ini apa ini? Wah ini kita baca dulu ya. Ini banyak. Insya Allah nanti kita baca dulu. Nanti mungkin penjelasan panjang lebarnya di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Mungkin saya baca sendiri saja nggak apa-apa ya. Syurutu idza'il hajari tamannya. Kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun syurutul istinja'i. Syarat-syarat istinja. Ya, istinja artinya adalah membersihkan najis yang keluar baik dari dubur maupun kubul. Itu istinja. Makna mudahnya atau makna simpelnya istinja adalah membersihkan najis ya yang ada pada dubur atau kubul orang yang habis ya buang air. Itu makna istinja. Nah, nanti istinja ya, istinja itu adalah istilah umum. Istilah umum. Nanti kalau istinja itu menggunakan batu, nanti namanya istijmar. Namanya apa? Istijmar.
Namanya apa? Istijmar. Istinja tapi menggunakan batu. Nah, syarat istinja membersihkan bekas najis karena habis buang air ya dengan batu itu ada 8. Mungkin ada yang bertanya, ngapain ya? Zaman sekarang kok bahasnya pakai batu gitu ya? Zaman udah modern, zaman udah apa namanya apa sekarang namanya zaman industri apa gitu ya? 4.0 atau apa gitulah. Pokoknya zamannya sudah modern. Kok masih bahas masalah apa bersuci menggunakan batu? Apa relevannya? Apa hubungannya dengan zaman sekarang? Mungkin bagi orang yang tiap hari dia bisa ketemu toilet gitu ya, bisa ketemu toilet, bisa ketemu kamar mandi, ini tidak masalah. Ya, ini enggak gitu penting gitu ya. Tapi orang yang bekerja di lapangan, orang yang mereka harus di luar area permukiman, misalnya bekerja di lapangan atau dia survei atau dia apa misalnya, atau misalnya ada teman-teman yang suka naik gunung misalnya, suka muncak misalnya, wah ini penting sekali. Ya, nggak diajari masalah ini fatal nanti. Ya, efek sampingnya apa? Tidak sah sholatnya karena dia tidak bersih ketika membersihkan ya atau ketika istinja. Nah, ini kan bahaya sekali. Baik. Nah, di sini disebutkan al-hajar ya, disebutkan batu. Nah, batu itu hanya sampel. Batu hanya sampel yang dulu dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ya disebutkan oleh para ulama, ya para ulama Syafi'iyah, batu ini nanti ada disebut batu ya asli gitu ya, batu beneran batu, ada juga batu syar'i. Apa itu batu syar'i? Yaitu ya benda-benda ya, benda-benda selain batu asli. Jadi dia bukan batu apa namanya? Bukan batu beneran. Selain batu asli. Tapi dia memiliki sifat-sifat seperti batu di dalam menghilangkan najis. Di dalam menghilangkan najis. Nah, nanti akan disebutkan di sini ada 8 poin. Ada 8 poin. Ya. Contohnya apa? Di zaman sekarang tisu. Bagaimana hukumnya ya cebok atau istinja dengan tisu? Boleh enggak? Ya, jawabannya apa? Harus baca bab ini dulu. Ya, kalau bab ini belum selesai dibaca, kita nggak ngerti apa hukumnya ya bersuci dengan tisu. Ya, baik kita baca ya. Yang pertama, syarat bolehnya atau sahnya ya idza bisa kita maknai sah ya. Syarat sahnya istinja atau bersuci dengan batu. Baik itu batu beneran atau batu syar'i. Ya, benda-benda selain batu yang memiliki sifat seperti batu. Ya, yang pertama, ayyungqiyal mahalla. Ya, ayyungqiya al mahalla. Apa artinya? Yaitu salah ya. Nomor 1 belum dibaca. Ayyakuna bi thalathati ahjarin. Dia dilakukan dengan 3 batu. 3 batu ini tidak harus 3 biji ya. Tidak harus 3 biji. Bisa pakai 1 batu, tapi dia apa? Dia memiliki 3 sisi. Ya, misalnya atas, bawah, kanan, kiri misalnya. Maka yang dia pakai misalnya sebelah atas, bawah, sama kiri. Ya, itu sudah 3. Sudah cukup. Ya, tidak harus 3 buah batu gitu. Yang penting apa? Digunakan untuk 3 kali membersih. Yang kedua, ayungqiya al-mahalla. Artinya apa? Poin yang kedua adalah membersihkan tempat najis. Ini sifat batunya. Jadi batu yang digunakan itu bisa membersihkan tempat najis. Ya, tempat najis. Sehingga kalau kita memakai benda ya yang justru malah menambah kotor ya, itu tidak sah digunakan untuk istinja. Misalnya batunya kecampuran apa namanya? Air misalnya. Oh, air di batu ini justru malah bikin najisnya itu tertinggal, bukan bersih malah jadi encer misalnya apa najisnya gitu ya. Nah, maka nggak sah. Berarti apa? Syarat kedua, batunya itu bisa membersihkan tempat najis. Jadi mohon maaf ya, saya deskripsikan. Ketika di
dioles ya atau ketika ditolet, saya gambarkan pakai tisu misalnya. Ini mohon maaf. Ketika kita ketika kita membersihkan itu, mohon maaf, set, itu najisnya terangkat. Ya. Najisnya terangkat. Ya, kalau ya batu yang digunakan ketika digunakan itu malah justru bikin melebar apa najisnya. Nah, ini nggak boleh. Ya, contoh ya misalnya kalau zaman sekarang tisu basah. Tisu basah nggak boleh untuk bersihkan najis. Nah, jadi tambah najisnya. Ya, ini banyak sekali yang nggak ngerti, terutama ibu-ibu. Ya bersihin, mohon maaf, pup anaknya misalnya ketika bayi gitu ya, bersihinnya bukan pakai tisu kering tapi tisu basah. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Dia tidak mengangkat. Kenapa? Pasti tertinggal itu bekasnya. Nah, ini banyak yang nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak ngerti. Jadi bersuci dengan batu ini bukan masalah zaman bahela. Bukan masalah zaman dulu Nabi itu bersuci dengan batu saja, tidak. Tapi apa? Masalah fikih yang penting zaman sekarang. Ya, nanti kita baca dulu ya, matanya dulu ya. Yang kedua, Allah yajifa an-najasu. Ya, syarat berikutnya kalau ingin bersuci dengan batu, najisnya ya tidak boleh kering. Jadi mohon maaf ya, karena dia cari batu ke sana kemari misalnya ketika dia pergi cari batu atau cari alat untuk bersuci, mohon maaf, lembek-lembeknya najis itu sudah kering. Nah, kalau sudah kering nggak bisa dibersihin pakai batu. Ya, kenapa? Sudah kering, pasti akan tertinggal. Ya, ya, pasti akan tertinggal. Berbeda ketika najis itu masih basah. Gampang gampang dicowel gitu ya, gampang didolet gitu. Nah, seperti itu. Ini bahas fikih ya, jadi kalau teman-teman yang sambil makan ya mohon maaf. Ini karena penting sekali ya. Jadi apa? Najisnya posisinya masih basah. Misalnya kita pipis, mohon maaf, di ujung tempat keluarnya pipis itu masih basah. Jangan sudah kering. Kalau sudah kering dibersihin pakai batu ya nggak hilang. Kenapa? Masih tersisa pasti. Kenapa? Sudah kering. Maka ya najis itu masih basah. Yang berikutnya poin keempat, Allah yang takil, najisnya tidak pindah. Ya, maksudnya apa najisnya tidak pindah? Mohon maaf, baik kubul maupun dubur itu kan ada lubang ya. Nah, dia tidak delewer kemana-mana. Apa delewer bahasa Indonesianya ya? Dia tidak menyebar kemana-mana. Ya, jadi mohon maaf kalau dia buang air misalnya, ya dia buang air yang keras atau semi keras, bukan mohon maaf mensret bisa. Kalau mensret kan pasti akan kemana-mana gitu ya. Itu kan susah dibersihkan dengan batu. Ya, apalagi sampai kena kaki dan seterusnya gitu ya. Ini harus dengan air, tidak bisa dengan batu. Ya, harus dengan air. Kemudian yang kelima, Allah yatra'a alaihi akhar. Najis itu tidak ya tercampur dengan najis lain. Ya, tidak kecampur dengan najis yang lain. Misalnya apa? Mohon maaf, di WC misalnya gitu ya, dia buang air, kemudian apa? Airnya nyiprat ke atas. Air yang di jamban itu kan najis, nyiprat ke atas. Nah, kan kecampuran ya, yang berada di, mohon maaf, di dubur seorang itu kecampuran dengan air yang najis dari bawah. Karena muncrat ke atas. Ini nggak bisa dibersihin pakai batu, harus dengan air. Harus dengan air. Makanya kalau ingin membersihkan dengan batu atau sejenis batu, maka apa? Najisnya harus dijaga. Dia tidak kecampuran najis yang lain. Ya, tidak kecampuran najis yang lain. Kemudian yang keenam, alla yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Wah, ini tadi ya. Najisnya tidak berpindah dan apa? Dia tidak melewati sofhah. Sofhah itu bolongan dubur. Sekitar dubur, ya. Dan hasyafah sekitar mohon maaf ya aduh gimana sih bahasa biar sopan ya. Kalau bahasa saya pakai bahasa kiasan aja ya. Tidak
melewati kepala, ya, tidak melewati ujung, ya, tidak melewati ujung, mohon maaf, kemaluan. Ya, jadi kalau sudah delewer, sudah menyebar kemana-mana, tidak boleh. Harus dengan air, harus dengan air. Tidak boleh dengan batu. Kenapa? Nanti bersihnya susah. Ya ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Dan yang ketujuh adalah wa alla yusibahu ma'un. Tidak najisnya nanti tidak kejatuhan air. Dan yang terakhir, antakunal ahjaru qahirun. Dan batu atau sejenis batu yang digunakan harus suci, bukan yang najis. Ya, misalnya pakai kotoran hewan atau pakai apa namanya sesuatu yang najis, itu nggak boleh. Nah ini diantara apa syarat-syarat seorang boleh menggunakan batu atau sejenis batu untuk membersihkan najis. Ya, syarat boleh menggunakan batu atau sejenis batu untuk membersihkan najis. Kalau dia terlanggar dari 8 syarat ini, oh harus pakai air, harus pakai air. Misalnya dia buang air di gunung misalnya, kok airnya mohon maaf kencingnya misalnya nyebar kemana-mana misalnya, tidak di ujungnya, tapi apa sampai ke ke bawah-bawah misalnya, maka ini harus dengan air, tidak boleh menggunakan daun, tidak boleh menggunakan batu, tidak boleh menggunakan tisu, harus dengan air. Kalau ya najisnya masih terlokalisir, najisnya itu masih berada di ujung, maka boleh pakai tisu, pakai air, pakai batu, pakai daun ya. Karena apa? Dia masih terlokalisasi atau terlokalisir. Jadi kalau sudah delewer, kalau sudah menyebar, harus dengan air. Kalau tidak ada air, oh tidak bisa. Ya, maka dia masih najis posisinya, tidak boleh, ya tidak sah bersucinya. Makanya orang naik gunung itu harus ngerti cara bersuci kalau mau pakai batu, cara bersuci kalau mau pakai tisu, syaratnya 8. Ini ya, syaratnya 8. Ini harus ngerti. Makanya teman-teman ya ketika mau naik gunung, di gunung kan kita bawa persediaan air, perbekalan air itu juga terbatas ya karena untuk minum ya. Maka harus tahu fikih ini. Ditambah nanti fikih pakai sepatu ya. Nanti kita belajar juga fikih cara pakai sepatu. Ya, ada sebagian orang sepatunya tidak memenuhi kriteria ya untuk dia boleh dipakai ya sebagai khuf. Ya, nanti kita bahas di babnya ya. Tapi apa dia ya tidak berwudu sebagaimana wudu orang biasa. Nah, ini tidak sah. Nanti kita akan bahas insya Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nanti mungkin saya tambahkan keterangan tambahan yang berkaitan dengan syarat menggunakan batu. Mungkin nanti saya juga tambahkan apa yang dimaksud dengan batu ya, karena ada batu selain batu, yaitu ada tisu dan sejenisnya itu bagaimana, apa saja selain batu yang bisa digunakan. Nah itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Artinya belum ada nggih, teman-teman? Ya. Baik, monggo Ustaz bisa ditutup saja. Ya, baik ya teman-teman ya. Saya kira beberapa di antara kita yang baru membaca atau baru ketemu bab ini mungkin kok gini ya? Mungkin masih banyak tanda tanya gitu. Tidak apa-apa. Justru itu ya yang jadi tanda bahwasanya kita mau belajar. Saya pertama kali ketemu masalah, oh iya ya. Oh gitu toh. Ketat banget syaratnya seorang boleh membersihkan najis pakai batu. Tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Mungkin juga timbul pertanyaan, apa kalau pakai batu itu bisa bersih sempurna? Gak ada yang ketinggalan, baunya, mungkin zatnya gitu ya. Masa boleh sih sholat pakai itu? Nah itu pasti jadi pertanyaan. Tapi karena nggak ada yang bertanya ya nanti kita bahas besok gitu ya. Berbeda dengan air ya. Kalau air jelas bersih insya Allah ya, apalagi tambah sabun. Tapi kalau pakai batu, ya Nabi pakai batu, apakah bersih? Mohon maaf kalau kencing mungkin bisa ya. Tapi kalau mohon maaf air besar misalnya, gimana? Itu apakah bersih? Ya, apakah bersih nanti bagian yang dibersihkan? Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan.
Ya, Apa kita Ustaz? Heeh? Sepertinya saya terlintas pertanyaan ini sedikit soal kita buang air kecil Ustaz. Oh iya. Ya, buang air kecil semisal kita menggunakan celana panjang Ustaz. Nah, ini kan kita melintingnya atau menekuknya, melipat itu mungkin terbatas ya, mungkin nggak sampai lutut. Nah, ketika kita buang air kecil itu kan mungkin ada sebagian najis itu percikannya mengenai kaki kita, bahkan kita tidak tahu kalau percikannya itu mengenai celana kita atau pakaian kita. Itu Iya. bagaimana Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, ini penting sekali ya pembahasan masalah menjaga diri dari cipratan air kencing. Menjaga diri dari cipratan air kencing ini masuk di bab yang sangat urgen. Kenapa? Salah satu di antara siksa kubur, ya seorang dia terkena siksa kubur adalah karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari cipratan air kencing. Ya. Ada hadisnya, ada hadis. Sekarang bagaimana kalau kita kencing sambil berdiri? Maka dari itu ya sebagian ulama mengatakan ya sunnahnya seorang ketika kencing adalah dengan jongkok. Ya dengan jongkok. Karena jongkok itu lebih menjaga mohon maaf ya turunnya air itu kan lebih dekat dengan lantai gitu ya. Jadi dia nyipratnya tidak sebesar ketika Ketika berdiri. Ya. Berbeda kalau berdiri kan mungkin teman-teman ketika belajar fisika ya. Ya pantulannya semakin jauh karena berdiri. Ya, cuman kalau terpaksa harus berdiri, maka teman-teman ya upayakan ya kalau misalnya ada kamar mandi yang tertutup ya. Kalau saya tidak menyarankan buang air di urinoir karena itu sangat besar kemungkinan keciprat. Ya, baik keciprat ketika pipis atau keciprat ketika menggelontor airnya. Kan ketika shower gitu ya, kan ada nyiprat itu air yang kecampur sama air kencing juga air najis. Ini juga bahaya. Maka dari itu harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau bisa kamar mandi dan kita bisa copot celana gitu ya, copot celana saja itu lebih aman. Kalau tidak ya, maka jongkok. Ya, jongkok. Jongkok itu lebih aman. Ya. Itu lebih aman insya Allah dan itu yang selama ini saya praktekkan. Kalaupun terpaksa untuk berdiri maka bisa di kloset, bisa di kloset yang kloset duduk ya. Kloset duduk atau di kloset diarahkan di lubangnya. Sehingga dia nanti tidak nyiprat ya ketika kena benda keras kan nyipratnya jadi kemana-mana. Nah mungkin seperti itu. Cuman saya pribadi kalau di situ kita masih bisa jongkok karena itu lebih menuntaskan air kencing. Tapi kalau memang terpaksa harus berdiri ya maka arahkan air kencing itu tepat di lubang supaya nanti tidak muncrat kemana-mana. Nah itu mungkin tips ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman karena ini sangat penting ya terutama bagi laki-laki. Ya, terutama bagi laki-laki dan membersihkannya itu dicuci, bukan diusap. Ya, bukan diusap ambil air kemudian diusapkan tidak, tapi dicuci. Ya, jadi dicuci, bersihkan baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan saya yakin ya memang defaultnya memang jongkok ya. Ya kalau laki-laki ini yang perlu Nabi terbiasa jongkok meskipun Nabi pernah berdiri, tapi kebiasaan Nabi adalah jongkok ketika buang air kecil ya. Maka seperti itu bisa diamalkan teman-teman untuk menjaga diri dari cipratan najis. Mungkin itu saja Mas Nanda ya. Insya Allah nanti kita ketemu di bab najis. Ya, jadi nanti ada babnya sendiri insya Allah nanti kita bagaimana cara membersihkannya dan lain-lain ya. Kita akan bahas insya Allah. Mungkin itu saja karena sudah mau maghrib kita akhiri ya. Karena bahas fikih ini memang menarik karena bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Berbeda kalau teori-teori ilmu yang lain ya. Maka dari itu saya harap teman-teman juga istiqomah yang mengikuti pelajaran ini dan harapannya ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian kita akhiri untuk majelis kita sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Saya pamit dulu nggih. Iya Ustaz, tafadhol.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ini ngaji sore kali ini. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan banyak paparan baru ya. Walaupun kita mengulang mungkin beberapa dari kita sudah pernah mempelajarinya. Baik, ada tambahan, teman? Belum ada. Baik, teman-teman terima kasih. Sampai jumpa di ini ngaji selanjutnya. Insya Allah Jumat besok. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.